Borobudur bukan candi Buddha. Nusantara adalah bangsa yang melahirkan landasan Hindu-Buddha. Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas misteri tentang Candi Borobudur. Di antaranya mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Syailendra dengan berbagai bukti ilmiahnya. Terdapat pula teori dari Kiai Haji Fahmi Bashya yang mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa Nabi Sulaiman, didukung dengan berbagai bukti-bukti yang dikemukakannya. Kedua teori tersebut tentu masih harus dibuktikan. Seperti yang kita ketahui bahwa selama berabad-abad Candi Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Candi Borobudur kembali ditemukan pada tahun 1814 ketika Indonesia tengah dijajah Inggris. Penemu candi tersebut adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Ketika mengunjungi Semarang, dia mendapat laporan temuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro, Karesdenan, Magelang. Raffles kemudian mengutus asistennya, Cornelis, untuk melakukan penelitian. Cornelis akhirnya melakukan penelitian. Pada 1814, Raffles kemudian menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, berasal dari kata bore dan budur dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu desa Bore atau Boro, dan Butur dalam bahasa Jawa diartikan purba, arti butur atau bidur. Bahasa Jawa juga berarti bisul, walaupun pada faktanya tidak terdapat desa dengan nama Bore di sekitar candi. Jika kita menelusuri di internet tentang kapan Candi Borobudur dibangun, maka kita akan menemukan jawaban bahwa Candi Borobudur dibangun pada tahun 750 Masehi. Johannes Gilbertus Casparis, seorang filolog Belanda, menulis dalam disertasinya pada tahun 1954 memperkirakan bangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Namun, ini hanyalah sebuah perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang dikatakan mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 Masehi, dan bangunan megah ini telah ada sebelumnya. Jika kita melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Karena Nusantara pada abad 4-7 Masehi tidak tercatat adanya misionaris India yang datang ke Nusantara, maka diduga pertama kali agama Buddha dibawa oleh pengelana dari Cina bernama Fahian. Namun orang-orang Tiongkok dari Fahian 399 sampai 414 Masehi sampai Ising 671 sampai 695 Masehi datang ke Indonesia adalah untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya. Kumpulan tulisan Fahian yang dikenal dengan judul A Record of Buddhist Kingdom atau catatan negara-negara Buddhis menulis bahwa di Jawa saat itu kepercayaan yang berkembang adalah Hindu, Buddha, dan kepercayaan animis, kepercayaan asli. Dalam catatannya tersebut secara tidak langsung mematahkan teori yang mengatakan bahwa agama Buddha dibawa olehnya, dan mematahkan teori yang mengatakan bahwa Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi berdasarkan pada buku perjalanan biksu Tiongkok Fahian di tahun 399 sampai 414 Masehi. Terjemahan dari Korean Recension. Teks bahasa Mandarin oleh James Lake memiliki arti sebagai berikut. Dengan pergi menumpang kapal dagang besar, Fahian tiba dan berada dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan buku-buku suci. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah. Terlihat patung dengan corak emasnya ditampilkan dengan jelas dan cerah, arca kayu lapis emas. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa
1000 pelajar telah mengambil sumpah atau wisuda. Di sini semuanya meninggalkan bayangan Equinox di Muara Takus, bukan di Sri Lanka dan Palembang. Mengikuti Sungai Ponai adalah Sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal dan melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi tope atau stupa juru 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan. Situs Muara Takus. Dari sini terus pergi ke timur hampir 50 yojana. Kami tiba di kerajaan Tamralipti. Yang dimaksud Pahien ini adalah Langkapuri, Cicangkang, Katangka, Kotangka. Ini di mulut laut ada 24 sangharamas. Di sini semuanya memiliki imam tetap dan hukum dhamma dihormati. Ini area barat. Situs di Bukit Katangka sekarang seperti ke barat 300 langkah menemukan tempat tinggal di antara bebatuan bernama Gua Pipala, di mana para pelajar secara teratur duduk bermeditasi. Di sebelah barat jalan kami menemukan Taman Bambu Karanda, di mana Sangharama lama masih ada. Lokasi yang dimaksud Pahien 399 sampai 414 Masehi adalah di Swarna Dwipa, yang juga dikunjungi Ising 671 sampai 695 Masehi, tepatnya di area kota suci yang landmarknya Muara Takus. Gua Pipala ada lubang kaliong atau lubang hitam disebut masyarakat setempat, dan Taman Bambu Karanda adalah koto bambu kuning atau koto Sogyo. Sangharama lama ini adalah perguruan dewa dewi nan Londo, masyarakat menyebutnya, sedangkan buku terjemahan bahasa Inggris dari catatan perjalanan Huangxiang atau Hyunsang 602 sampai 664 Masehi oleh Samuel Bill tahun 1884 memiliki arti sebagai berikut. Di sebelah timur ada Sangharama, dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok pondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Pondasi tua adalah sisa reruntuhan Universitas Dharmapala arah timur situs. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di Naga Tathagata, meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sisi kota adalah Sangharama tua yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat ajaran sesat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Ada stupa para murid yang menderita penyakit dengan berdoa di sini, kebanyakan disembuhkan. Di dekat ini ada bekas tanda di mana Tatagama berjalan ke sana kemari. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di lokasi situs Muara Takus. 24 Sangharamas yang dilihat Pahien adalah berada di bagian barat sudut timur kota suci atau Muotakui, adalah sebutan terdahulu area ini sebelum disebut Muara Takus. Sangharama atau Universitas Pusat Pembelajaran Dharmij di Swarna Dwipa bernama Dharmapala. Sangharama cabang di India, Nalanda cabang di Java, Vana Cakapala ini berada di Borobudur. Laku atau cara kontemplasi Topo ini tampil pada stupa atasnya. Vana Cakapala, Borobudur berfalsafah ajaran asli Nusantara. Rincian prosesi kontemplasi spiritual Topo, yaitu toponing jasad, toponing hawa nafsu, toponing budi, toponing suksmao, toponing cahyo, dan toponing gesang. 3 tahapan Borobudur adalah gambaran yang menjelaskan Bawana Traya. Bawana berarti jagat atau alam kehidupan. Bawan Raya adalah 3 alam kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini, bukan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu istilah India. Pada relief dasar yang saat ini tidak diekspos terdapat tulisan Swarga. Ini bukan istilah Arab,
kata Arab adalah jannah, di India nibbana. Dan nibbana bukan swarga. Ajaran asli Nusantara maju terdahulu. Dharma terekam pada budaya asli Nusantara. 3 alam kehidupan tercermin dalam 3 tahapan Borobudur, yaitu Bana Langgeng atau alam kekal, Bana Driyo atau alam lahiriah, dan Bana Triya atau alam rohaniah. Dalam Sunda Wewitan disebut dengan Buana Niskala, Buana Alam Tengah, dan Buana Nyungcung. Sasaka Thomas, budaya Batak, Parmalim membagi 3 besar pola alam, Banua atau Buana, yaitu Banua Ginjang, alam surgawi, Banua Tonga, alam dimensi kita, dan Banua Toro, alam maut. Budaya suku Asmat mengenal 3 konsep dunia, yaitu Ochapinmi, alam sekarang, Tapu Ochapinmi, alam persinggahan, dan Safar atau surga. Moksartam Jagahita Jaca Iti Dharma, artinya Dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Inilah falsafah dasar utama leluhur Indonesia terdahulu, Dharma atau Dhammo. Di Swarna Dwipa Nusantara, pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara, kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran Dharmik original. Sri Janayasa pada 6 Masehi adalah putra Nusantara, pelopor Dharmik original, landmark di Muo Takui, yang kini disebut Candi Muara Takus. Para ahli dari barat memandang Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri, tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik, yang dibawa kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, kemudian tumbuh menjadi agama oleh bangsa asli India bernama Dravida. Asal usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya, Cakya, Saka, yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Dapat kita katakan bahwa orang-orang Nusantara bukanlah orang-orang yang membawa agama Hindu Buddha ke India, tetapi orang-orang Nusantara adalah orang-orang yang mendasari lahirnya Hindu Buddha dan Jaina di India. Maka dari itu, Arya bukanlah penghuni pertama India. Ini karena peradaban Harappa, Dravida telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Arya. Ini membuktikan bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, melainkan berasal dari tempat lain. Bangsa Arya kemudian melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Veda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Pendatang inilah orang-orang yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita, kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan. Literasi kata ini direkam sempurna di Borobudur dengan kata Mahai Cakya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Cina dan India bukanlah orang-orang yang terbiasa dengan lautan. Maka dalam kalimat Mahabharata Udyoga Parva 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa timur ini awal mula ajaran sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda. Lokasi yang ditunjuk sebagai timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya, literasi kata timur pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara, Nusantara, Indonesia. Disinilah ajaran dharmik original
berawal, berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan. Literasi teks pada Cakya tertera di relief dasar Borobudur kini tidak dapat dilihat karena ditutup. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Juwana Caka Pala atau Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakya, Saitya atau Saka, Aryan yang agung, kaum Caka sudah ada lebih dahulu, jauh dari 78 Masehi, dari saat melakukan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 Masehi ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Berbagai prasasti budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu atau Veda. Awal dasarnya adalah ajaran leluhur kita. Dharmik adalah dharma, dhammo, terekam pada literasi kata Kosala Dharma Benjana di figura dasar relief Borobudur. Jadi dapat dikatakan benar jika Hindu Buddha berasal dari India, tetapi tidak benar jika kita mengatakan situs-situs di Indonesia berdasar Hindu Buddha dari India. Ajaran asli Nusantara, Dharmik, di masa terdahulu dipelajari di Swarna Dwipa, tergambar lengkap di Borobudur, tersimpan sempurna pada budaya Bali. Di situs-situs Borobudurlah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha, dan Jaina yang dibawa oleh kaum Caka, Saka, Cakya, Arya. Kaum tersebut adalah leluhur kita yang keluar membawa ajaran dari Indonesia, dari situs-situs di Nusantara, tidak pada ajaran yang terlahir di India, Buddha atau Hindu, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara lah yang mendasari lahir dan tumbuhnya Buddha, Jaina, dan Hindu di India.